Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yukata ID. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai dua bank digital yang lagi booming-boomingnya sih ya, yaitu Cbank dan juga Neobank. Sekarang saya akan membandingkan secara apple to apple mengenai Cbank dan Neobank. Teman-teman sendirilah yang akan menilai yang mana yang lebih bagus dan mana yang kurang bagus. Oke, jadi saya akan memberikan informasinya saja. Oke, jika teman-teman baru mendaftar di Bank Neo, teman-teman bisa masukkan kode referral saya yaitu AMS6Q2. Maka teman-teman akan mendapatkan kupon experience 10 juta dan juga hadiah tunai sebesar 21.900 secara gratis. Nanti kode referralnya akan saya taruh di deskripsi. Yang pertama, kita akan review dulu dari banyaknya pengguna di Play Store ya. Karena saya pengguna Android. Oke, kita review dulu Neobank ya. Neobank itu sudah diunduh atau penggunanya sebanyak berapa ya di sini? Nah, di sini sudah diunduh sebanyak 10 juta kali dan memiliki rating 4,2. Jadi sudah banyak sekali ya pengguna dari Neobank ini dan ratingnya pun juga cukup bagus. Nah, untuk melihat informasinya teman-teman bisa lihat di sini tentang di aplikasi ini. Jadi Neobank ini sudah dirilis pada tanggal 22 Maret 2021. Jadi sangat cepat ya perkembangannya, karena dari bulan Maret 2021 sekarang kan sampai video ini dibuat pada 1 Maret, jadi sudah anggap saja 1 tahun ya. Itu sudah mendapatkan nasabah sebanyak 10 juta melalui aplikasi Neobank ini. Nah, walaupun sebenarnya Bank Neo ini sebenarnya adalah Bank Yuda Bakti ya pada mulanya dan sudah bertransformasi menjadi Neobank. Dan aplikasi ini dirilis pada tahun 2021 bulan Maret. Sekarang kita review aplikasi Cbank di Play Store. Nah, untuk Cbank di sini jumlah penggunanya atau jumlah yang sudah di-download adalah 1 juta lebih dan ulasannya atau ratingnya sebanyak 4,5. Jadi lumayan bagus juga sih ya, ratingnya itu cukup bagus, 4,5, dan penggunanya 1 juta download. Nah, untuk melihat informasinya teman-teman bisa lihat di sini. Jadi aplikasi Cbank ini sebenarnya dulunya bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi dan bertransformasi sekarang menjadi Cbank. Jadi aplikasi ini dirilis pertama kali pada tanggal 26 Februari 2021. Jadi sebenarnya Bank Cbank ini lebih awal dia terbitnya, dirilisnya daripada Bank Neo. Ya, Bank Neo kan tadi bulan Maret 2021, sekarang Cbank bulan Februari 2021. Tetapi jumlah nasabah atau pengguna dari Bank Neo Commerce itu lebih banyak, yaitu 10 juta. Sedangkan untuk Cbank hanya mendapat 1 juta nasabah. Sekarang kita review mengenai keamanan dari kedua bank ini ya. Yang pertama dari Neobank. Nah, seperti yang tertulis pada situs resmi dari Bank Neo Commerce ya. Jadi Bank Neo Commerce ini sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan Indonesia. Teman-teman bisa lihat di situs resmi dari BNC, Bank Neo Commerce terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Di bawahnya, Bank Neo Commerce merupakan peserta penjamin LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Oke, jadi dari kedua legalitas yang dimiliki oleh BNC, yaitu izin dari OJK dan juga sudah terdaftar di LPS, jadi itu sudah meyakinkan bahwa bank ini memang benar-benar aman karena sudah diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan keamanan dari Bank Neo Commerce. Nah, sekedar informasi ya, walaupun Bank Neo ini merupakan peserta penjamin LPS, tetapi produk-produk yang terdapat pada Bank Neo ya, seperti deposito yang bunganya sangat tinggi yaitu sampai 8%, itu produk tersebut tidak dijamin oleh LPS karena LPS itu hanya menjamin simpanan dengan bunga maksimal 3,5% saja. Oke, sekarang kita beralih ke Cbank. Nah, Cbank ini juga sama ya dari legalitasnya.
teman-teman bisa lihat di situs resmi dari SeaBank. PT Bank SeaBank Indonesia, sebelumnya PT Bank Kesejahteraan Ekonomi, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta merupakan bank peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Jadi sama ya dengan Bank Neo Commerce tadi, bahwa PT Bank SeaBank ini juga sudah terdaftar dan diawasi langsung oleh OJK dan juga merupakan peserta dari LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Walaupun SeaBank ini sudah terdaftar dan menjadi anggota peserta dari Lembaga Penjamin Simpanan, tetapi tabungan di SeaBank dengan bunga 7% itu tidak dijamin oleh LPS karena bunga dari SeaBank ini memiliki bunga sampai 7% per tahun. Sedangkan LPS sendiri hanya bisa menjamin tabungan atau simpanan maksimal 3,5%. Jadi hampir sama dengan Bank Neo Commerce tadi ya. Walaupun sudah menjadi peserta dari LPS, tapi produknya itu belum dijamin oleh LPS karena bunganya yang sangat tinggi. Oke, jadi dari keduanya itu ya, legalitasnya itu sudah aman. Jadi teman-teman tidak perlu ragu lagi untuk berinvestasi ataupun sekedar menyimpan uangnya di SeaBank maupun di Neobank karena sudah legal ya. Sekarang kita review kedua bank ini dari kepemilikannya. Nah, sebelum kita menaruh uang di bank tersebut, tentunya kita harus tahu dulu ya, siapa sih pemilik dari bank tersebut? Apakah sudah terpercaya apa belum? Gitu. Nah, saya akan memberikan informasi ya. Pertama dari Neobank dulu. Nah, Neobank itu pemiliknya adalah PT Akulaku Silver Indonesia ya, yang disokong oleh grup Alibaba milik Crazy Rich Cina, Jack Ma. Jadi awalnya begini ya. Sebelum Akulaku masuk ke Bank Neo Commerce itu, dulu Bank Neo Commerce itu bernama Bank Yuda Bakti, di mana sahamnya itu sebagian besar dimiliki oleh PT Gosco Capital Indonesia. Nah, setelah Akulaku membeli sebagian besar saham dari Bank Yuda Bakti, sekarang berubah menjadi Bank Neo Commerce, di mana PT Akulaku Silver Indonesia itu juga didukung langsung oleh Alibaba. Jadi PT Akulaku itu adalah salah satu startup yang sudah besar dan juga didukung langsung oleh Alibaba. Jadi Alibaba itu juga perusahaan yang sangat besar di dunia ya, yang berpusat di Cina. Jadi dari kepemilikan Bank Neo Commerce itu sudah sangat kredibel. Jadi sudah tidak diragukan lagi kepemilikannya karena itu adalah perusahaan yang besar. Selain itu, Bank Neo Commerce ini juga sudah masuk atau landing di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham BBYB. Jadi teman-teman ataupun masyarakat bisa langsung melihat pergerakan saham dari Bank Neo Commerce tersebut. Oke, sekarang kita beralih ke SeaBank. Sama halnya dengan Bank Neo Commerce tadi, Bank SeaBank juga dimiliki oleh perusahaan besar yaitu Sea Group. Jadi Sea Group itu adalah induk perusahaan milik Shopee ya. Jadi siapa sih yang nggak tahu dengan Shopee? Jadi dulunya PT Bank SeaBank Indonesia ini bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi. Nah, karena sekarang sahamnya itu sudah dibeli sebagian besar oleh Sea Group, sekarang Bank BKI itu sudah berubah menjadi SeaBank dengan bertransformasi menjadi bank digital sampai saat ini. Oke, dari kepemilikannya hampir sama dengan Bank Neo Commerce, saya menyatakan bahwa Bank SeaBank ini juga sangat aman karena sudah dimiliki langsung oleh perusahaan besar, di mana backingnya itu adalah perusahaan induk milik Shopee yaitu Sea Group. Sekarang kita review dari keamanan akun dari kedua bank ini. Yang pertama dari Neobank. Neobank ini saat kita login itu menggunakan gestur pola. Saat transfer dana kita itu kita menggunakan PIN. Saat kita login menggunakan HP lain itu kita harus memasukkan kode OTP dan juga password. Jadi Bank Neo Commerce akunnya itu ya dilindungi oleh empat keamanan. Yang pertama dari gestur pola, PIN, password dan juga kode OTP. Jadi dari empatnya itu saja ya sudah sangat aman. Jadi tidak mungkin ada yang membobol rekening kita, asalkan kita itu tidak pernah membocorkan PIN ataupun memberikan kode OTP kita kepada siapapun. Pasti ini aman. Sedangkan untuk SeaBank, saat kita masuk atau login ke akun kita itu kita menggunakan PIN. Berbeda dengan Neobank yang tadi kita login itu menggunakan gestur pola. Di SeaBank, saat kita mentransfer
ke rekening bank itu kita menggunakan PIN. Lalu jika kita mentransfer ke rekening bank baru itu kita menggunakan password. Saat kita mentransfer uang yang lebih dari 1 juta ataupun 2 juta itu kita wajib menggunakan password, bukan PIN lagi. Dan jika kita login di HP yang lain atau di perangkat lain, kita akan memasukkan kode OTP. Jadi untuk SeaBank ini dilindungi oleh 3 fitur keamanan, yaitu PIN, password, dan juga OTP. Jadi untuk 3 fitur keamanan itu saya nyatakan ini sudah aman. Kenapa? Selama kita tidak memberikan kode OTP ataupun tidak memberikan PIN kita kepada orang lain, itu pasti aman-aman saja. Tidak mungkin ada yang membobol akun rekening kita. Oke, sekarang kita review yang lebih dalam lagi, yaitu fiturnya. Yang pertama dari Neobank dulu. Nah, fitur-fitur dari Neobank ini sangat banyak ya. Yang pertama dari rekening dulu, kita di sini bisa menggunakan atau bisa memiliki 2 rekening sekaligus, yaitu tabungan Neo dan juga Neo Now, di mana tabungan Neo dan Neo Now ini memiliki nomor rekening yang berbeda. Dalam satu bank ini kita bisa memiliki 2 rekening sekaligus. Nah, untuk bunganya, Neo Now ini memiliki bunga sebesar, selain rekening di sini juga ada deposito. Untuk deposito di Bank Neo ini sangat beragam, dari tenor yang sangat singkat 7 hari, ada yang 1 bulan dengan bunga yang berbeda ya. Jika 7 hari itu bunganya 6,5%, untuk 1 bulan bunganya 7%, untuk 3 bulan 7,5%, untuk 6 bulan 7,75%, dan yang 12 bulan atau 1 tahun bunganya 8%. Jadi untuk deposito di sini sangat menarik karena bunganya tinggi dan tenornya pun sangat singkat, yaitu ada yang 1 minggu pun ada, begitu teman-teman ya. Fitur selanjutnya, Bank Neo Commerce ini menghadirkan top up Neo Now menggunakan virtual account. Jadi misalnya seperti ini, jika kita ingin menambah saldo ke rekening Bank Neo kita, itu kita bisa menggunakan virtual account. Virtual account itu artinya jika teman-teman memiliki rekening Bank BRI misalnya, terus ingin mentransfer ke Bank Neo, itu kita bisa menggunakan virtual account dari Bank BRI. Jadinya jika kita mentransfer dari BRI menggunakan virtual account ini ke Neobank, itu akan gratis biaya admin teman-teman ya. Jadi inilah salah satu fitur yang menarik dari Bank Neo Commerce, yaitu dengan kehadiran dari virtual account dengan isi saldo di Neo Now. Selanjutnya ada Dunia Neo. Nah, ini adalah salah satu fitur dari Neobank juga yang berupa games. Ini kita bisa memelihara sebuah kucing. Nantinya ini akan kita mendapatkan koin ya setiap harinya. Jadi kita tinggal buka saja setiap hari Dunia Neo ini, maka kita akan mendapatkan koin. Nah, koinnya ini kita bisa tukarkan dengan banyak hadiah. Yang saya sukai sih di sini kita bisa mendapatkan kupon ya, diskon 3.000 jika kita membuka deposito 200.000. Saya sih biasanya pilih yang ini. Nah, ini tergantung dengan teman-teman. Misalnya teman-teman lebih suka dengan kupon experience, teman-teman bisa pilih saja yang manapun boleh. Ada juga Neo Reward 3.000 dengan menukarkan 35.100 koin. Ya, jadi ini tinggal main-mainkan saja, teman-teman bisa mendapatkan kupon yang teman-teman minati. Jadi ini sangat cuan teman-teman. Nah, Bank Neo Commerce menghadirkan kita bisa membeli pulsa langsung melalui aplikasinya. Jadi teman-teman tinggal masukkan saja nomor HP, lalu bisa pilih nominal pulsa yang akan dibeli. Ada Neo Promo. Nah, Neo Promo ini adalah promo-promo apa saja yang terdapat pada BNC, pada Bank Neo Commerce. Jadi sangat banyak sekali promo-promo yang terdapat pada Bank Neo ini teman-teman. Yang pertama ada promo VIP, ada juga promo bayar virtual account, itu kita bisa dapat cashback. Lalu kalau kita top up juga dapat cashback, mengajak teman juga kita dapat uang 50.000, terus isi ulang pulsa juga dapat diskon 5.000. Ada juga kalau kita top up dana itu juga kita bisa mendapat cashback. Dan juga ada pelihara kucing seperti yang tadi jelaskan di Dunia Neo itu ya. Jadi sangat banyak teman-teman ya promo-promo yang terdapat pada Bank Neo Commerce, yang pastinya ini setiap harinya kita bisa mendapatkan cuan sampai 3.000 rupiah pun bisa teman-teman kita mendapatkan cuan dari aplikasi Bank Neo. Terus kita scroll lagi ke samping, ada NeoSend. NeoSend itu adalah kita mengirimkan uang ya, dari si A misalnya mau mengirim ke si B, itu kita bisa memfasilitasinya dengan NeoSend. Terus kita juga bisa membayar tagihan PDAM melalui fitur PDAM pada Bank Neo ya. Oke, lalu ada
tagihan PLN, kita bisa membayar tagihan PLN langsung di Bank Neo Commerce. Paket data juga ada. Nah, itu beberapa fitur dari Bank Neo Commerce. Nah, di sini juga ada ya yang seperti yang saya jelaskan tadi, ada yang namanya Neo Fortune. Seperti ini Neo Fortune ya. Neo Fortune itu kita main game, jadi tinggal diklik-klik saja, itu kita bisa mendapatkan cuan yang lumayan sih menurut saya ya. Ini kita bisa mendapatkan 2 hadiah ya jika kita mempunyai saldo minimal 100.000. Oke, saya akan coba ya, klik. Nah, di sini kita mendapatkan kupon diskon 1000. Oke, kita ambil lagi. Terus hadiah kedua kita mendapatkan kupon bunga ekstra 1,2% per tahun. Wow, ini lumayan juga sih ya, 1,2% per tahun. Nah, untuk mendapatkan reward-reward itu teman-teman bisa lihat di bagian profil ya. Ada Neo Coupon dan juga ada Neo Reward. Neo Coupon ini adalah kupon-kupon yang berhasil kita dapatkan seperti yang tadi itu. Kita mendapatkan kupon bunga ekstra 1,2% per tahun. Itu artinya jika kita membuka deposito, misalnya yang 1 tahun kan 8% tuh bunganya ya. Jika kita memakai ini, maka kita akan mendapatkan tambahan bunga sebanyak 1,2%, jadinya 9,2% jadinya selama 7 hari ya, tergantung ini berapa hari periodenya begitu. Terus tadi kan dapat kupon 1000. Nah, itu adalah pembayaran pulsa dan tagihan. Itu kita bisa memakainya jika kita membeli pulsa. Terus ada juga kupon experience 400.000. Terus ini di paling bawah saya juga dapat kupon diskon deposito diskon 3.000. Oke, jadi sangat banyak teman-teman kupon-kupon dan juga reward-reward yang kita dapat. Misalnya ini di New Reward ini kita bisa mendapatkan 3.000 loh, yang kemarin ini ya 3.000. Jadi ini adalah rinciannya pada bagian bawah ya. Kita mendapatkan cashback virtual account. Jika kita membayar ke suatu virtual account, itu kita bisa mendapatkan cashback Rp1.000. Terus top up dana pun juga kita dapat Rp1.000. Nah, ini yang paling saya sukai adalah kita bisa mentransfer ke sesama pengguna Bank Neo Commerce, itu pun kita dapat cashback. Teman-teman bisa dilihat di sini ya. Memang sih tidak seberapa ya cashbacknya, tetapi kalau dikumpul-kumpulin dia jadi banyak juga kan akhirnya ya. Misalnya ini cashback transfer bersama BNC mendapat 234 perak. Nah, totalnya saya sudah mendapat 131.226 rupiah ya. Ini bisa kita tarik langsung loh teman-teman ya, kita tarik langsung dan masuk ke rekening Neo Now kita. Oke, ini sudah masuk ya. Ini hadiah tunai 3.000 telah ditambahkan ke rekening. Oke, nah jadi itulah beberapa fitur yang bisa saya sampaikan pada aplikasi Neo Bank. Jadi sangat banyak fitur-fiturnya itu, jadi menurut saya sendiri sih sudah sangat lengkap dan juga menarik sekali ya. Apalagi ada game-game yang bisa mendapatkan cuan sehingga kita bisa untung jika kita memainkan game tersebut begitu. Sekarang kita beralih ke SeaBank. Apa saja sih fitur yang dihadirkan oleh SeaBank? Di SeaBank ini minim sekali fiturnya ya. Jika teman-teman bisa lihat di sini, bagian atasnya itu hanya terdapat transfer, pulsa dan data, dan juga cara top up. Ini fitur pulsa dan datanya ini adalah fitur baru ya, jadi baru-baru saja ini, mungkin sebulan yang lalu. Pada awalnya saya memakai ini belum ada, jadi hanya ada fitur transfer saja. Nah, untuk fitur transfer di sini teman-teman bisa transfer ke SeaBank, ke bank lain, ke e-wallet, ke virtual account, dan juga bisa membeli pulsa dan data. Jadi ya itulah beberapa fiturnya ya. Dan tentunya saya sampaikan lagi ya, untuk SeaBank ini benar-benar gratis admin ya untuk transfernya, baik itu ke bank lain maupun ke sesama pengguna SeaBank, itu benar-benar gratis admin. Sama juga dengan Bank Neo ya, Bank Neo Commerce itu juga sama, gratis admin. Jadi berapa kali pun kita mentransfer dengan nominal berapapun itu benar-benar gratis biaya admin. Jadi kalau saya nilai dari kedua fitur pada bank ini, Bank Neo Commerce lebih unggul sih ya, karena lebih lengkap dia fitur-fiturnya. Oke, sekarang kita review dari bunga. Berapa sih bunga yang kita dapatkan jika kita menaruh uang di bank ini? Pertama dari Neo Bank dulu ya. Tadi saya sudah dapat menyinggung ya, bahwa di Bank Neo itu menghadirkan 2 buah tabungan, yaitu tabungan Neo dan juga Neo Now, di mana kedua tabungan ini memiliki bunga yang berbeda. Nah, biasanya sih saya lebih
memilih untuk menaruh uangnya itu di tabungan Neo Now. Jadi Neo Now itu memiliki bunga yang lebih tinggi, yaitu sampai 6%. Teman-teman bisa dilihat di sini bagian bawah ya. Neo Now itu 6% per tahun. Bisa ditarik dan juga disimpan. Pokoknya fleksibel banget ini untuk tabungan Neo Now. Hampir sama dengan tabungan-tabungan pada umumnya itu, bisa ditarik, bisa disimpan, bisa ditransfer juga begitu. Dan bunganya pun 6%, jadi sangat tinggi. Itu untuk bunganya. Tetapi kalau untuk deposito itu memiliki bunga yang beragam tergantung tenornya. Jika teman-teman ingin tenor yang lebih lama, yaitu sampai 1 tahun, teman-teman bisa mendapatkan bunga 8% per tahun. Selanjutnya di Cbank, kita review bunga dari Cbank. Nah, untuk Cbank ini kita mendapatkan bunga 7% per tahun. 7% per tahun itu juga sangat tinggi ya, tetapi ini promonya sampai 30 April 2022 dan mungkin ini akan diperpanjang lagi. Seperti sebelum-sebelumnya itu juga diperpanjang terus ya, yang pada awalnya sampai bulan Maret, sekarang sudah diperpanjang lagi menjadi bulan April. Jadi 7% ini sangat tinggi ya, bahkan lebih tinggi daripada di tabungan Neo Now pada Bank Neo Commerce. Jadi ini bunganya lebih tinggi dia teman-teman. Nah, berapa sih 7% itu ya? Jika teman-teman memiliki tabungan 7, anggap saja yang mendekati 7,5 juta ya, teman-teman bisa mendapatkan bunga Rp1.435 sampai Rp1.436. Ini cair setiap hari ya teman-teman, dicairkan setiap hari. Sama seperti Bank Neo Commerce tadi saya lupa menjelaskan ya, di Bank Neo Commerce itu juga cair setiap hari. Hanya saja bunga pada tabungan Neo Now itu lebih kecil ya, yaitu 6% per tahun. Nah, untuk pajak, jadi Bank Neo Commerce dan Cbank itu menerapkan pajak yang sama, yaitu 20%. Jadi bunga kita itu akan dipotong sebesar 20% jika tabungan kita itu di atas atau sama dengan 7,5 juta. Nah, kalau teman-teman tabungannya itu kurang dari 7,5 juta, maka tidak akan ada pajak. Oke, yang terakhir saya akan mereview kelebihan dan kekurangan dari dua bank digital ini. Yang pertama saya review dari Neobank dulu ya. Nah, untuk kelebihan dari Bank Neo ini, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa salah satu keunggulannya itu adalah memiliki fitur yang sangat lengkap. Jadi saya sudah tidak jelaskan lagi ya, karena tadi saya sudah jelaskan untuk fitur-fitur yang terdapat pada Neobank ini. Nah, yang kedua, selain fitur yang lengkap itu, ada banyak promo yang terdapat pada Bank Neo tersebut. Yang saya jelaskan tadi, Bank Neo ini memiliki promo-promo seperti kalau kita top up dana dapat cashback, transfer ke sesama BNC dapat cashback, pembayaran dengan virtual account dapat cashback. Nah, itu promo-promo yang terdapat pada Bank Neo. Jadi banyak sekali promo-promonya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bank Neo Commerce menghadirkan game-game yang bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, yang tentunya itu lumayan cuan ya untuk kita. Kelebihan yang keempat, Bank Neo sudah support dengan adanya pembayaran virtual account. Jadi kalau ada teman kita yang mentransfer uangnya ke rekening kita itu, teman kita itu bisa gratis admin karena kita menggunakan virtual account. Kelebihan yang kelima, kita bisa membuka deposito di Bank Neo dengan sangat mudah dan tenornya pun sangat singkat, tetapi bunganya tetap tinggi. Kelebihan yang keenam, Bank Neo Commerce menggratiskan biaya admin, baik itu transfer ke rekening bank sesama bank BNC maupun ke bank lain, itu gratis biaya admin. Sekarang untuk kekurangan dari Bank Neo Commerce. Nah, kekurangan dari Bank Neo Commerce itu yang pertama, belum support atau belum menghadirkan metode pembayaran dengan kode QR atau kode kris. Yang kedua, Bank Neo Commerce ini juga belum ada kartu fisik ya, baik itu kartu debit Visa maupun untuk Mastercard itu belum ada. Jadi kalau kita ingin tarik tunai akan sedikit kesulitan, sehingga kita perlu mentransfernya dulu ke rekening bank lain yang ada kartu ATM-nya. Habis itu baru kita bisa tarik tunai. Sekarang kita beralih ke Bank Cbank. Kelebihannya, yang pertama, bunganya yang sangat tinggi, yaitu sampai 7% per tahun. Tetapi sayangnya ini promonya hanya sampai bulan April tanggal 30. Mudah-mudahan akan diperpanjang lagi. Yang kedua, kita bisa mentransfer uang kita itu melalui top up e-wallet. Di sini sudah disediakan e-wallet ya, dimana kita bisa top up e-wallet ke ShopeePay, GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan iSaku. Jadi sudah sangat lengkap. Kelebihan yang ketiga, Cbank juga menawarkan hal yang sama ya, yaitu
gratis biaya admin untuk transfer baik itu ke sesama si bank maupun ke bank lain. Jadi itu gratis biaya adminnya dan tanpa batas. Oke, itu adalah beberapa kelebihan yang bisa saya temukan di Cbank. Nah, untuk kekurangannya, dari Cbank ini produknya yang sangat minim. Jadi fitur-fiturnya itu sangat sederhana, dia baru sampai transfer dan juga pulsa dan data saja. Jadi belum bisa untuk membayar tagihan listrik, tagihan PDAM, lalu belum support juga untuk pembayaran virtual account. Yang ketiga, Cbank juga belum ada kartu fisiknya, baik itu kartu debit, Visa maupun Mastercard itu belum ada. Jadi kalau kita ingin tarik tunai itu akan kesulitan, sama seperti bank Neocommerce. Jadi kita harus mentransfernya dulu ke rekening bank yang lain yang sudah ada kartu ATM-nya, baru kita bisa tarik tunai. Oke teman-teman, jadi itulah beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa saya temukan pada bank digital Cbank. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu video kali ini. Itulah review dari kedua bank digital, yaitu Cbank dan bank Neocommerce. Teman-teman bisa mereviewnya terlebih dahulu sebelum teman-teman menyimpan ataupun menaruh uangnya di bank digital tersebut. Oke, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!